Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar kan? Pada video kali ini kita akan membahas KD 3.2, penganalisis peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Adapun materi pokok yang akan dibahas, yang pertama mengenai peluang usaha, yang kedua analisis peluang usaha. Sebelum materi Ibu lanjutkan, seperti biasa, siapkan buku catatan dan simak video tanpa di-skip. Sebagai gambaran umum, dalam mendapatkan peluang usaha, dapat diperhatikan diagram berikut ini. Peluang usaha dapat muncul dari inspirasi. Inspirasi didapat dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal bisa dari dalam diri seperti hobi, passion, atau ilmu pengetahuan. Sedangkan sumber eksternal berasal dari lingkungan sekitar. Setelah inspirasi muncul, jadikan peluang usaha. Kemudian, manfaatkan peluang usaha tersebut untuk menjadi sebuah usaha. Dari usaha yang dilakukan, tentu akan ada hasil yang diperoleh, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan usaha. Sebenarnya, peluang usaha di sekitar kita sangatlah banyak. Namun, tidak semua usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausahawan yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digeluti, supaya usaha dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang sendiri mempunyai arti kesempatan, sedangkan usaha mempunyai arti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, arti peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Maka, untuk mencapai tujuan itu harus memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu bisa mencakup uang atau modal, skill, relasi yang luas, pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Sebagai seorang wirausaha, harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik. Berikut ini ciri-ciri peluang usaha yang baik. Pertama, bersifat orisinil. Maksudnya adalah bersifat asli, bukan menciplak. Karya atau hasil pemikiran wirausahawan itu sendiri. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan. Maksudnya, setiap usaha yang berhasil pasti akan mendapatkan sebuah persaingan bisnis dari kompetitor. Maka, usaha yang didirikan harus mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga,
sesuai dengan minat. Jika usaha yang dijalankan sesuai dengan minat, maka usaha tersebut akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena sudah menjadi passion. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha teruji. Artinya, usaha tersebut dapat memberikan manfaat dalam finansial atau keuangan. Jika kelayakan usaha teruji, maka harapannya adalah resiko kegagalan dalam menjalankan atau memasarkan produk dapat dihindari. Yang kelima, bersifat ide kreatif. Artinya dapat menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari hal yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, keyakinan untuk mewujudkan. Peluang usaha yang baik mampu diwujudkan, bukan hanya berada di angan-angan atau khayalan. Pada kenyataannya, peluang usaha yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Berikut ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Pada salah satu ciri peluang usaha yang potensial adalah memiliki nilai jual. Jadi, peluang usaha yang memiliki nilai jual memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Pada dasarnya, usaha harus dibutuhkan oleh masyarakat. Jika masyarakat atau konsumen terpenuhi kebutuhannya, maka usaha akan memiliki nilai jual. Ciri yang kedua adalah memiliki keunggulan bersaing. Jika usaha kita mampu bersaing dengan kompetitor, maka produk akan dikonsumsi oleh konsumen. Jika produk dikonsumsi oleh konsumen, berarti usaha kita memiliki nilai jual. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Usaha yang baik tentunya akan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uang. Artinya, jumlah barang atau jasa yang akan dijual tentu ada gantinya berupa sejumlah uang. Nilai uang tersebut tergantung kepada permintaan dan penawaran. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Tidak semua peluang usaha yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu dilakukan analisis. Jadi, apa itu analisis peluang usaha? Mari kita simak penjelasan berikut. Analisis, pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan atau penelaahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pengertian analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahawan harus dapat berpikir secara positif dan kreatif.
Bagaimanakah cara menimbulkan berpikir secara positif dan kreatif? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Cara yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Yang keenam, mau mendengarkan saran orang lain. Setelah mengetahui pengertian analisis peluang usaha, berikut ini penjelasan persiapan analisis peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha, diperlukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Artinya, luas usaha merupakan kapasitas yang tersedia atau terpasang pada perusahaan tertentu. Luas usaha cenderung relatif tetap dari periode ke periode. Luas usaha dapat diukur berdasarkan jumlah penyerapan bahan baku, jumlah produk yang dihasilkan, peralatan dan mesin yang digunakan, kemudian jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yang kedua, bentuk usaha yang dipilih. Ada beberapa bentuk usaha yang dapat dipilih, antara lain manufacturing atau pembuatan produk, kemudian jasa, perdagangan, agribisnis atau pertanian dan peternakan, kemudian usaha waralaba, dan lain-lain. Persiapan analisis yang ketiga adalah jenis usaha yang ditekuni. Secara umum ada dua jenis usaha. Yang pertama, sektor usaha informal tidak memiliki izin usaha. Contohnya seperti pedagang kaki lima. Sedangkan sektor usaha formal itu adalah usaha yang memiliki izin untuk usahanya, seperti minimarket, hotel, dan restoran. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Mendapatkan informasi usaha bisa dengan cara mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang telah diproses sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat untuk suatu usaha. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Artinya, mendapatkan pengelompokan kesempatan menciptakan lapangan usaha yang begitu banyak menjadi beberapa berdasarkan bidang tertentu. Demikianlah persiapan analisis peluang usaha. Setelah mempersiapkan analisis peluang usaha dengan baik, maka perlu diwujudkan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Sketsa ini seperti membuat rancangan dasar usaha yang akan didirikan, nantinya berfungsi untuk memberikan gambaran usaha secara keseluruhan dan juga berfungsi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan saat berjalannya usaha tersebut. Yang kedua, penyediaan modal. Pada intinya, modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis. Modal ini biasanya berbentuk dana atau uang. Dengan uang atau modal, maka bisnis dapat berjalan lancar.
di mana modal ini dapat mendukung proses produksi hingga pemasaran produk. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Izin usaha merupakan perangkat hukum administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, izin usaha ini digunakan oleh pelaku usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak untuk berdiri dan beroperasi. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Menyiapkan tenaga kerja baik dari segi jumlah, pengetahuan, dan skill yang dimiliki pekerja, maka siapkanlah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan sesuai di bidangnya, guna menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan usaha. Yang kelima, menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana dalam usaha berkaitan dengan bangunan dan fasilitas di dalam bangunan tersebut. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses suatu produksi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya produksi. Yang keenam, menyiapkan bahan baku untuk usaha. Yang ketujuh, menetapkan lokasi. Menetapkan atau menentukan lokasi yang strategis dapat mempengaruhi keberhasilan usaha yang dijalani. Yang kedelapan, menetapkan metodologi. Menetapkan metodologi dilakukan jika telah melakukan suatu penelitian usaha dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis data untuk membantu membuat keputusan usaha atau bisnis. Yang kesembilan, menetapkan teknologi usaha. Memiliki alat atau teknologi yang tepat tentunya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pemasaran, dan memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang ke-10, menetapkan manajemen. Dengan adanya manajemen, mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Yang terakhir adalah mencari mitra usaha. Menjalankan sebuah usaha bersama mitra bisnis tentunya akan mampu membuka peluang pada keberhasilan. Namun diingat, dalam memilih mitra bisnis atau mitra usaha dibutuhkan juga kehati-hatian. Itulah 11 langkah analisis peluang usaha yang harus dilakukan. Dengan langkah-langkah analisis peluang usaha, maka akan dapat dicapai sebuah tujuan. Setelah melakukan persiapan analisis peluang usaha dan langkah-langkah menganalisis peluang usaha, maka berikut ini adalah tujuan dari menganalisis peluang usaha. Secara umum, tujuan dari menganalisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Sebab itu, seorang wirausahawan harus cermat, yakin, dan berani. Secara spesifik,
Tujuan peluang usaha antara lain, yang pertama untuk menemukan peluang usaha, yang kedua untuk menemukan potensi usaha, yang ketiga untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, dan yang terakhir untuk mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Demikianlah penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.